kayak gitu sih nggak apa-apa sih Kak. Berarti pelajar kalau menurut Ari tetap pakai gitu ya. Hmm. Hmm. Kalau misal dipakai cuma buat ngebantu, terus misal kayak ya yang kakak bilang tadi untuk berkonsultasi, itu kataku masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Ari berposisi sebagai pelajar gitu, bakal cari tahu tentang AI nggak? Atau misalkan butuh bantuan AI nggak buat produktivitas belajarnya gitu? Mungkin butuh sih Kak. Atau enggak bisa juga AI itu digunain buat nyusun jadwal kita sendiri. Sih. Kalau dari Pak Garin gimana Pak Garin? Orang yang butuh AI itu yang kayak gimana tuh? Tadi kan kita ada dapat insight satu pelajar. Mungkin kalau Pak Garin ada kepikiran lain gitu selain pelajar, misalkan profesional atau seperti apa? Jadi mungkin eh, kebanyakan orang umumnya itu untuk apa ya untuk memberikan tugas yang kayak berulang-ulang gitu loh. Jadi ngasih tugas ke AI itu biar kita gak capek-capek mengulang, ada yang tugas yang repetition gitu. Hmm, maksudnya repetition itu kayak gimana ya berarti maksudnya? Itu kayak misalkan eh, sebagai ada nih saya sebagai profesional di coding gitu, web development. Nah, ada data yang kurang bagus atau ada yang harus di cleaning data. Nah, itu bisa juga pakai AI gitu kadang-kadang biar gak Berarti usah manual gitu. berarti profesional gitu ya Pak. Iya, Orang yang eh, udah profesional pun tetap butuh bantuan AI gitu ya. iya, iya, betul. Tapi kalau Pak Ganet sendiri sebagai profesional misalkan nih eh, pengen produktivitasnya meningkat dan pakai AI, tapi nggak tahu mau pakai AI yang mana. Itu yang Pak Garin lakukan sebagai profesional kira-kira kayak gimana tuh? Ya mungkin harus research dulu mode AI yang bagus, misalkan sebagai programmer gitu, AI yang bagus untuk coding itu apa, kayak Cloud atau mungkin GPT versi berapa gitu. Hmm, oke oke. Nice, nice. Oke, gitu berarti ada dapat insight baru nih target persona itu misalkan dari pelajar dan juga profesional. Kalau dari Pak Bayu ada insight lain nggak? Misalkan ada karakter seperti apa yang spesifik yang bakal yang tetap pakai AI gitu? Baik, kalau saya mungkin lebih ke profesional ya, Kak. Soalnya dulu saya pernah kerja di sebuah agensi, itu seperti digital marketing gitu, mengajari orang-orang bagaimana cara untuk mengimplementasikan digital marketing di produk-produk mereka. Itu diajari bahwasannya brainstorming ide konten itu pakai AI. Dan juga kontennya juga ada yang pakai AI gitu. Misal konten yang no face atau tanpa wajah itu biasanya pakai AI buat bikin kontennya itu. Terus ide konten juga. Terus pernah juga bikin maskot juga dari AI gitu Kak. Jadi bergunanya itu untuk mempermudah lah, mempermudah biar tugasnya itu lebih cepat selesai gitu Kak. Itu berarti lebih ke otomasi gitu ya biar Kak, langsung. masih sama ya mungkin cari referensi lah daripada harus research selama, mending tanya AI gitu, dibantu sama AI begitu. Oke, oke, nice insight. Kalau dari Ibu Marsyanda, gimana nih? Ada insight lain nggak? Kira-kira siapa aja yang orang-orang bakal pakai AI ini? Kalau dari saya juga setuju dari pelajar sama profesional, Kak. Karena kalau pelajar itu kan pasti butuh kayak inspirasi-inspirasi ide. Mungkin eh, tergantung orangnya ya buat Hmm? AI itu pakai apa. Untuk profesional juga mungkin dibutuhkan AI gitu, Kak. Oke, oke. Nice insight. Berarti kita dapat gambaran lah kira-kira orang-orang yang bakal pakai dari Hero Hub-nya kita itu berarti kan ada yang dari profesional, ada yang dari pelajar, bahkan dari pelajar sampai profesional ya.
Tapi teman-teman pernah nggak pakai learning management system? Kayak misalkan di Iya Pak Dion, terima kasih. Oke, saya lanjut. Tapi teman-teman pernah coba pakai LMS nggak? Tapi teman-teman tahu LMS? Oke. Kalau dari Ari, LMS yang pernah dipakai apa? Itu LMS buat penilaian tugas waktu kuliah sih, Kak. Oh, buat ngumpulin tugas. Tapi kalau di Mm-mm. LMS di kampusnya gitu tetap ada self learning gitu nggak ya? Learning itu, tapi itu biasanya dikasih materinya dari dosen sih. Oh, dokumen gitu ya, Mm, PPT. I see. iya. Oke. Kalau dari Pak Garin, ada pengalaman pakai LMS sebelumnya? Untuk pengalaman saya sendiri sih pernah sih belajar coding waktu itu di website Decoding, dapat course gratis di sana gitu. Kalau decoding ya tadi, di decoding itu Iya. kayak gimana itu LMS-nya? Isinya apa sih? Jujur saya Jadi belum kayak pernah dapat kesempatan decoding LMS-nya. oke, jadi kayak decoding tuh mirip-mirip Udemy atau Coursera yang kakak bilang tadi. Jadi di sana tuh ada course-course-nya, kelas-kelasnya gitu, dan di setiap kelasnya tuh kayak ada chapter-chapternya gitu, kayak video ataupun tulisan, ada juga teksnya gitu. Tapi kalau misalkan di tengah-tengah video gitu bisa ada tes nggak? Atau tesnya Eh, itu beda teman gitu, beda section? Kadang ada yang di akhir section gitu, jadi video dulu di atasnya, ada abis video abis gitu, di bawahnya ada pertanyaan tentang di videonya gitu, atau ada juga section khusus untuk kayak ujian terakhirnya gitu, ujian tes kelulusannya gitu. Hmm, tapi di coding itu overall isinya apa? Video gitu ya, video pembelajaran. Ada videonya, penjelasannya juga gitu, ada juga yang bentuk tulisannya gitu. Ada yang bahkan lebih ke project gitu. Jadi kita ngirimin project ke course-nya, nanti admin yang di dalamnya tuh kayak ngeceknya gitu, ngecek apakah bisa atau enggak, lolos atau enggak gitu. Oke. Tapi Pak Garin itu kalau ada video tuh ditonton sampai akhir atau bakal dicepet-cepetin gitu? Ya kalau gak ada translate atau transkripnya gitu, saya biasanya ditonton sampai akhir, kecuali ada bacaannya mungkin saya lebih minat baca gitu. Oh, transkrip ya berarti. Ya, Oke, nice insight. Tapi kalau di coding itu selain video sama tulisan artikel gitu ya tadi, kayak ya. ada gamenya nggak? Gamenya sih belum ada ya. Saya belum pernah dapat gitu. Karena belum banyak juga kelas yang saya ikutin gitu. Cuma beberapa aja. I see, oke, thank you insight-nya. Kalau dari Pak Bayu, pernah coba pakai LMS belum? Kalau saya pernah pakai decoding nggak? Soalnya waktu itu pas join Bangkit itu course-nya dikasih ke decoding. Jadi dikasih beberapa course buat diselesaikan sebagai syarat kelulusan juga. Gitu. Oh, oke. Itu ditonton sampai habis gitu? Apa dicepet-cepetin? Gimana? Kalau videonya tuh ditonton sampai habis beneran dipelajarin atau dicepet-cepetin kayak gitu? Kalau saya lihat transkripnya biasanya Kak, jadi saya cepet-cepetin gitu. Oke. Baca-baca aja implementasinya kayak gimana gitu. Oh, berarti langsung download teksnya terus dirangkum apa gimana tuh dari transkrip? Maksudnya transkrip itu? Gimana? Oh, transkrip. Jadi biasanya itu di course itu ada video buat misal jelasin bagian ini. Terus di bawahnya itu ada transkrip. Teks yang dibaca, teks yang transkrip dari videonya lah. Isi videonya itu apa gitu Kak. Itu ada biasanya setelah video. Oke. Yang kayak Jadi artikelnya gitu ya? jadi nggak harus nonton videonya buat tahu apa isi videonya gitu Kak. Biasanya malah kadang nggak saya tonton videonya, saya langsung baca itunya biar cepet aja.
Tapi orang kalau misalkan yang dijelasin sama di materi itu gitu bisa nangkep hanya dari transkrip gitu. Bisa sih Kak. Soalnya ya emang kebanyakan itu Pak video, kebanyakan itu teks gitu. Basicnya teks. Jadi video itu kadang di pembukaan, tengah-tengah, atau pas akhir gitu Kak. Jadi kebanyakan itu teks. Jadinya udah kebiasa lah ini belajar pakai baca-baca gitu daripada dijelasin pakai video. Oke. Thank you insight-nya. Kalau dari Ibu Marsyanda pernah pakai LMS apa nih? Apa ya Kak? Kayaknya saya belum pernah pakai LMS deh Kak. Oh ya, di kampusnya nggak pakai LMS? Ilmu itu termasuk LMS gak? Nggak ya Kak Bayu? Ilmu. Nah, gimana? Apa ya? Kalau dibilang LMS ya LMS juga learning management system juga buat ngumpulin tugas sama baca-baca materi. Iya Kak, kalau di UPN Jatim itu pakai web ilmu itu buat ngumpulin tugas, terus kayak kuis di situ gitu. I see. Oke, berarti kan padahal teman-teman sudah pernah pakai LMS gitu ya, udah pernah berinteraksi dengan LMS, artinya kan udah punya pengalaman. Dan mungkin karena kita bakal bikin sebuah LMS, jadi aku mungkin butuh insight dari teman-teman. Kira-kira di LMS kita ini fitur apa aja sih yang perlu ada gitu? Tujuannya ada LMS ini kan untuk memajukan visi dari Digital Hero. Sedangkan visinya Digital Hero kan untuk meningkatkan literasi AI di Indonesia. Nah, berarti tujuan dari Hero Hub ini artinya kita kan bakal meningkatkan literasi AI di Indonesia melalui Hero Hub ini. Nah, kalau menurut teman-teman buat meningkatkan literasi digital AI ini bagaimana caranya atau fitur apa yang perlu ada di LMS? Kalau dari Ibu Marsyanda gimana? Ada kepikiran sesuatu nggak? Kalau fitur mungkin fitur utamanya ya ini ya Kak, apa kan learning management LMS ya. Kayak fitur literasi AI kayak baca-baca berita AI gitu. Terus saya kepikiran ini sih Kak, kalau ada komunitas AI gitu di dalam aplikasinya pasti bikin user lebih penasaran dengan aplikasinya gitu. Terus juga ada kayak apa ya, sistem poin mungkin ya Kak. Jadi setiap user Sistem apa tadi? sistem poin kayak poin. setiap user baca literasi AI itu akan mendapatkan poin berapa gitu. Jadi lebih ada tantangannya gitu buat user menggunakan aplikasi itu. Tadi kan Ibu Marsyanda sempat mention itu ada komunitas AI. Iya. Nah, kalau misalkan ada komunitas AI itu, Kak Marsyanda bakal join nggak? Mungkin kalau aplikasinya mudah digunakan, saya bakal join sih Kak. Berarti bukan karena komunitasnya rame, tapi gara-gara aplikasinya gampang dipakai gitu. Ya, gampang dipakai, terus menarik. Nah, oke, sekarang coba kita posisikan Kak Marsyanda itu udah di komunitasnya. Kalau misalkan, oke tadi kan misalkan aplikasinya gampang, terus Kak Marsyanda gabung. Nah, Kak Marsyanda bakal aktif di komunitasnya nggak? Atau sosok? Mungkin kalau notifikasinya itu kan biasanya ada yang muncul, ada yang enggak ya Kak. Kadang-kadang kalau nggak muncul itu ya pasti nggak
kebaca gitu. Terus juga kalau eh, topiknya lagi saya butuhin gitu, mungkin bakal aktif gitu. Jadi kepikiran makanya apa ya, lupa jadinya. Oke. Komunitas AI. Ya, kalau dari Pak Bayu gimana Pak Bayu? Pendapatnya? Kalau aku Kira-kira pikiran gimana? ini sih Kak, misal nanti ada ini ya, ada course buat bikin image dari AI ini gitu. Nanti di course itu ada kayak grup buat belajar khusus di course itu Kak. Jadi orang kan kalau misal mau dan pengen itu biasanya ngajak temen Kak. Jadi kalau ada temennya ruang belajar gitu kan biasanya biar bisa lebih semangat, lebih oh ada temennya belajar ini, terus bisa sharing-sharing juga kesulitannya, terus pakai apanya, tutorial yang belum paham bisa ditanyain di situ. Mungkin itu sih Kak pikiranku. Berarti Pak Bayu kalau misalkan mau pengen belajar sesuatu ngajak teman gitu ya? Ya, ya mayoritas ini Mayoritas itu biasanya udah itu Kak. yang udah pernah dijumpai sama Pak Bayu apa belum? Gimana? Yang disebut mayoritas itu yang udah pernah Pak Bayu lihat atau gimana itu? Ya dari teman-teman sih gitu Kak. Oh, Ada gimana ya, kalau mau belajar satu itu kalau nggak ada temennya itu susah Kak. Jadi kalau misalnya temennya jadi bisa kayak sharing-sharing gitu. Dosenku oke. juga pernah bilang kalau misal kalian skripsinya lama nggak ada temennya pasti nanti lebih lama gitu. Makanya kan kalau ada temen jadi bisa lebih inilah lebih semangat ngerjainnya lah gitu katanya. Oke gitu ya berarti. Nah, tadi kan course NH atau apa sih? Course apa sorry tadi? Gimana? Tadi course apa? Yang setelah course tadi sempat mention course NH atau apa ya tadi? Tadi Oh, saya sempat terputus. misal gini, misal course-nya itu khusus membahas tentang image generator pakai AI gitu Kak. Jadi Oh, oke. khusus ruang belajarnya ya ruang lingkupnya khusus itu doang, khusus AI, khusus course-nya itu doang. Jadi nggak keluar dari topik pembelajarannya, nggak keluar dari situ gitu. Oh, per Jadi topik gitu ya maksudnya. ya, setiap course ada kelompok diskusi atau grup diskusinya gitu Kak. Kalau yang kayak gitu diskusinya menurut Pak Bayu lebih enak via chat atau bakal meet kayak gitu tuh? Kalau gitu mungkin lewat chat ya Kak. Tapi kalau ini juga boleh sih, cuman nggak tahu ya sistemnya yang dibentuk kayak apa ya. Kepikiranku masih cuma chat-chat gitu, chat grup gitu kayak konsultasi apa kesulitan di mana gitu. Nanti ada yang jawab, ada yang ini kasih masukan atau gitu gitu Kak. Buat berarti cuma sekedar kayak misalkan chat-chat sharing-sharing biasa gitu ya? Ya benar-benar. Tapi ada kepikiran fitur lain nggak selain course per Fitur lain mungkin ini sih Kak. Pas setiap akhir course itu harus ada ini ya ujian. Jadi semua yang dipelajari harus diimplementasikan. Nah di situ nanti disuruh bikin sesuatu yang berhubungan sama apa yang dipelajari. Oke, I see. Oke. Ujian per course-nya. Oke, thank you Pak Bayu insight-nya. Kalau dari Pak Garin, gimana Pak Garin? Ada insight nggak tentang fitur yang perlu kita butuhkan di LMS ini? Mungkin kebanyakan sama kayak tadi yang dijelasin sama Pak Bayu. Jadi kayak course-course gitu dan ada forum pertanyaannya kayak mungkin yang programmer tahu mungkin full stack overflow gitu. Dan mungkin ada saya tambahan ada jadi setiap course di akhirnya kan itu ada ujian. Nah, mungkin setelah berhasil course-nya dijalani, mungkin ada diberikan sertifikat mungkin kayak course yang lain. Jadi biar usernya ya tertarik gitu, banyak belajar gitu. Oke, nice insight.
Berarti Pak Garen ini habis ikut kursus banyak sertifikatnya nih. Sertifikat dari Eh, decoding itu. enggak juga sih ya, lumayan lah gitu ada. Tapi kalau menurut Pak Garin kan setiap ada ujian dapat sertifikat ya. Itu Ya, dibikin per sertifikat atau sampai selesai per sertifikat per kursusnya atau sampai selesai nyelesain modul itu gitu. sampai course-nya selesai sih. Jadi kayak satu course tentang eh, apa ya, tentang AI untuk data cleaning atau data engineering gitu. Nah, di akhirnya mungkin bakal dikasih. Jadi setelah ujian, setelah semua chapternya terselesaikan, setelah semuanya dibaca gitu. Dan mungkin ada tambahan setelah nilainya memenuhi batas atau KKM gitu. Jadi dikasih. Ada KKM ya berarti. Kalau misalkan nggak lolos KKM gimana dong? Kalau Ya kayak mungkin harus ngulang. ngulang. Biar Tapi gak terlalu murah gitu sertifikatnya gitu. oke, I see. Tapi kalau ngulang gitu ada batasnya nggak? Ada batas maksimal kesempatan ngulang nggak? Kayaknya enggak juga sih, karena ini ilmu juga kan nggak bakal habis juga kalau diulang-ulang. Ya, kelas. Nice, nice, nice. Oke, thank you Pak Garin. Ya, Insight-nya sertifikat per modul. Kalau dari Bu Ari, ada insight nggak tentang fitur apa nih yang Aku tadi kepikiran mirip-mirip sama Mas Bayu sama Mas Garin sih, Kak. hmm? Jadi mungkin bisa ada fitur evaluasi gitu. Nah, di fitur evaluasi itu mungkin diisi pakai kuis-kuis atau ujian gitulah. Intinya buat ngetes apa sih yang udah mereka dapat di LMS ini. Terus mungkin juga ada apa itu kayak tracking progress apa yang udah mereka lakuin gitu loh. Misalkan mereka baca baca apa ya baca literasi mengenai AI. Nah, itu tuh kira-kira progres mereka tuh udah berapa persen gitu. Terus sama aku setuju sama Mas Garin juga, mungkin biar bikin mereka makin termotivasi itu dikasih penghargaan kayak berupa sertifikat kayak gitu. Tapi kalau misalkan eh, ada tahap-tahapannya nggak gitu, level-levelnya enaknya. Kalau menurut kalian dibikin ada beginner, ada intermediate, kayak gitu nggak? Kan ini meningkatkan literasi AI itu kan luas banget ya. Ada yang cuma mau tahu AI doang, ada yang mau tahu AI untuk kebutuhan pekerjaannya, ada juga yang emang pengen jadi developer AI misalkan. Kalau kayak gitu menurut teman-teman seperti apa? Kalau dari Ibu Ari gimana? Kayak gitu bisa sih Kak. Terus nanti juga sertifikatnya itu juga bisa dibikin berlevel gitu. Hmm. Tapi kalau Ibu Ari ada komunitas belajar AI Mm. yang tujuan Ibu Ari bergabung yang mana? Cuma pengen tahu AI atau mencari tahu AI yang bisa meningkatkan produktivitas atau emang mau belajar tentang AI yang pakai Python, yang pakai library-nya gitu. Hmm. Bisa diulangin nggak Kak? Oke, kalau misalkan tadi kan kita bahas kalau tujuan orang gabung ke komunitas AI buat belajar AI itu kan beda-beda ya. Ada yang cuman pengen tahu AI, ada yang pengen tahu AI yang bisa meningkatkan produktivitas pekerjaannya, dan juga ada yang pengen belajar AI misalkan buat ke Python atau emang fokus ke pengembangan AI gitu. Nah, kalau misalkan dari Ibu Ari, kalau misalkan bergabung ke komunitas AI, tujuan dari Ibu Ari apa? Kalau aku pribadi sih, aku lebih milih buat ningkatin produktivitas sih Kak. Soalnya kan basic aku juga di graphic designer ya. Jadi cocoknya mungkin di ningkatin produktivitas. Kalau kayak gitu berarti cuma apa ya?
cari tahu AI yang bisa ngebantu Kak Ari sebagai graphic designer seperti itu atau gimana ini? Mungkin kayak gitu sih Kak, atau enggak cara-cara maksimalin lah penggunaan AI itu kayak gimana. Kalau dari Kak Ari kan misalkan udah banyak AI nih, tinggal pakai atau memang pengen bikin AI yang bisa ngebantuin buat spesifik tugasku sendiri gitu, atau hanya pakai yang sudah disediain orang-orang gitu, yang udah banyak di beredar gitulah. Hmm, Kalau aku Dan mungkin kalau aku kan kurang paham sama teknologi-teknologi gitu kan Kak. Nah mungkin make punya orang lain dulu aja. oke oke oke, nice insight. Kalau dari Pak Garin sendiri, gimana Pak Garin? Lebih lebih suka belajar AI yang kayak gimana? Nah, mungkin saya personal ya sebagai programmer gitu ya, belajar AI-nya lebih dalam sih, kayak codingannya, ke algoritmanya gitu. Apa aja Oh, data yang harus dipakai, data engineering sampai machine learning-nya gitu. tapi pernah kepikiran kalau aku pengen bikin AI sendiri buat ngebantuin aku produktivitas di coding, tapi cuma aku sendiri yang boleh pakai, yang lain nggak boleh gitu nggak? Pernah ya, kepikiran pernah sih, jadi mungkin ngambil model yang udah ada terus di training sama eh, hal-hal tentang saya sendiri gitu secara personal, jadi AI ini kayak personal banget sama produktivitas saya sendiri gitu. Training AI sendiri, dia nggak Iya, fine tune gitu ya berarti ya, nge fine tuning atau training AI manual dari nol gitu? fine tune sih lebih tepatnya. Oke, I see. Oke, thank you Pak Garit. Kalau dari Pak Bayu? Kalau aku ini sih Kak, pakai AI buat tingkatin produktivitas gitu. Maaf suaranya berisik ya Kak? Enggak, aman sih. Enggak. Itu. Jadi karena saya juga sama kayak Pak Garin sebagai software developer, jadi saya pakai AI itu buat ya ngebantu ngoding lah. Sesuatu yang repetitif gitu bisa di handle pakai AI. Jadi kita nggak usah capek-capek gitu Kak. Cuma tinggal ngecek-ngecek aja hasil AI-nya gimana. Tuh. Oke, I see. Thank you Pak Bayu. Kalau dari Ibu Marsiana gimana nih? Kalau saya juga buat ningkatin produktivitas juga, Kak. Kan saya misalnya jadi UI UX ya. Nah, gimana kalau AI itu bisa ngebantu desain, mungkin dari referensinya atau buat cari referensi-referensi desain gitu. Tapi pernah kepikiran kalau pengen bikin spesifik AI yang automation buat UI UX gitu? Mungkin iya Kak. Soalnya kan jurusan saya ke IT juga ya. Siapa Dion? Oke. Nah, jadi aku udah dapat insight banyak banget ya dari teman-teman tadi. Ada fitur komunitas per course, ada ujian, ada sertifikat, dan evaluasi, tracking progress, news, dan lain sebagainya, kan banyak banget tadi. Itu fitur-fitur yang teman-teman sarankan ke saya gitu. Karena jujur saya sendiri juga kosong gitu, belum ada gambaran. Jadi makanya saya ngajak ketemu gitu buat kita bahas tentang websitenya, fitur-fitur gitu. Kalau berikutnya, kan tadi kita udah bahas fitur-fiturnya ya, fitur-fitur. Terus, bentar. Nah, kalau dari desain website yang tadi kan ada disebut dimension, gampang digunakan gitu. Nah, website yang gampang digunakan buat dari teman-teman kayak gimana sih? Kalau dari Pak Garin gimana tuh? Mungkin desain yang gampang digunakan tuh kayak
ya responsif gitu, bisa dipakai di laptop, di PC ataupun di HP gitu. Jadi untuk desainnya tuh nggak terlalu harus menggunakan layar yang besar, dan mungkin UI-nya modern gitu. Jadi warna-warnanya gampang dilihat, gampang ya gampang tertarik dan gampang dilihat gitu, bagus. Gitu sih. Hmm. Tapi warna tuh gampang dilihat itu kayak gimana? Saya penasaran banget. Soalnya semua warna Jadi saya bisa lihat. ya mungkin ada user kita yang eh, ada yang buta warna sebelah Oh atau iya, apa gitu iya, gitu iya, iya, kan. bener juga ya. Inklusif kan, harus inklusif gitu. Oke, nice insight, insight. Thank you, Pak Garin. Ya, Kalau dari Kak Ari deh, kan dari Pak Garin sempat mention tentang warna gitu ya. Kalau dari Kak Ari, warna yang nyaman digunakan itu kayak gimana? Atau ada insight lain tentang website yang nyaman digunakan itu kayak gimana? Kalau menurutku itu yang kontrasnya itu jelas sih. Jadi warnanya yang dipakai tuh buat keterbacaan jelas gitu loh. Sama mungkin diperhatiin buat uh, white space-nya. Jadi orang yang lihat websitenya itu nyaman gitu. Ya, jarak antar tulisan gitu ya. Mm-mm. Oke. Dan mungkin sih pemakaian warnanya tuh juga nggak berlebihan. Misal cuma pakai 3 sampai 5 warna aja. Oke. Tapi Kak Ari pernah udah cek Instagramnya Digital Hero belum? Udah. Nah, kalau warna yang kayak gitu gimana pendapat Kak Ari itu? Itu menurutku buat keterbacaan udah jelas sih, Kak. Tapi kalau kita implementasikan ke website, oke nggak itu? Style guide-nya. Mungkin bisa, tapi kayak terlalu rame aja gitu kalau buat website. Oh, berarti dari desain guide di sosial media dibikin ya nggak terlalu rame lah gitu. Kalau buat sosial media sih udah oke. Kalau misal diterapin ke website gitu. Lebih lebih enak style modern gitu atau gimana kalau dari Kak Ari di website? Lebih modern style gitu sih, Kak. Jadi Gimana? lebih ke modern aja, jadi kelihatan simple. Oke. Thank you, Kak Ari. Kalau dari Pak Bayu gimana Pak Bayu? Ada insight nih tentang style website kita? Kalau dari saya sih, saya kan bukan orang desain ya Mas, jadi nggak tahu belum desain. Tapi kalau saya posisikan jadi user, website yang baik itu mengedepankan UX sih Mas, user experience. Jadi kalau saya mau melakukan apapun di website itu tuh dipermudah gitu, kayak menambahkan fitur search, terus sorting, atau buttonnya itu kelihatan. Pokoknya secara penggunaan website itu gampang gitu Kak. Menurut saya sih gitu sih. Oke. Tapi dari Pak Bayu sendiri, kalau buat cari tahu sebenarnya ini tuh udah cukup nyaman buat user, itu kayak gimana caranya? Ya itu harus survei sih Kak ke beberapa pengguna gitu. Oh ini udah enak belum dipakainya gitu. Kalau udah enak ya berarti ya sekarang ngasih feedback lah. Ini itu kurangnya di mana, bagusnya kayak gimana gitu. Oke. Thank you Pak Bayu. Siap. Kalau dari spesialis UI UX kita nih, gimana? Menurut Ibu Marsyanda, websitenya? Website yang nyaman, biar banyak yang pakai. Tadi kan katanya yang nyaman bakal banyak yang pakai. Kalau menurut saya itu desain website yang konsisten, Kak. Jadi di websitenya itu nanti kayak warna, terus font, elemen-elemen yang dipakai dan lain-lain itu sudah dirancang sebelum mendesain gitu. Jadi nggak pakai misalnya halaman pertama pakai
warna putih, terus halaman kedua itu pakai warna merah. Jadi kan kayak nggak nyambung gitu, nggak konsisten warnanya. Gitu sih. Berarti kita perlu bikin desain guide gitu ya. Iya, desain sistem, Kak. Oke. Nah, kayaknya sudah ada deh dari Instagramnya juga udah konsisten ya. Udah cek Instagramnya belum Digital Hero atau websitenya digitalhero.id gitu. Sudah, Kak. Ya. Kalau yang kayak gitu udah oke belum desainnya? Belum desain deh. Saya lihat tuh udah konsisten gitu. Kita tinggal implementasi itu berarti gitu ya. Iya, mungkin tinggal disesuaiin lagi. Oke. Nah tadi kan Pak Bayu sempat mention tentang UX. Nah kalau dari Bu Marsyanda, biar mungkin kan untuk tahu kalau user experience-nya bagus harus dites. Tapi cara kita buat menerka-nerka kalau misalkan ini udah cukup bagus nih, biar kita tes itu dapat respon positif gitu. Kayak gimana caranya? Mungkin kalau menerka-nerka, lihat dari referensi-referensi website lain sih, Kak. Oh berarti kita riset kompetitor gitu ya. Cek cek website lain gitu ya. Kita Iya, Kak. kita ATM website lain. Oke, oke, oke. Thank you insight-nya. Nanti berarti kan ada tentang konsistensi. Mungkin saya bakal tektokan sama project manager lain buat kita sampaikan ini. Ada ide dari teman-teman buat konsistensi website. Nah, tadi kan yang kita bahas desain juga fitur udah. Kalau dari tech stack nih, dari bapak-bapak developer nih, yang sebenarnya kemarin itu sempat meeting kan anak-anak project manager itu bakal diketemuin sama arsitek apa ya desain sistem analis gitu. Jadi sebelum kita ketemu sama sistem analis kita ada bawa sebuah desain sistem sebelum ke sana. Nah, menurut bapak-bapak developer, kira-kira tech stack yang nyaman ini kayak gimana nih buat website LMS-nya ini? Dari pengalaman bapak-bapak developer yang pernah pakai LMS, pernah nebak-nebak LMS ini pakai ini gitu nggak sih? Atau gimana? Dari Pak Garin gimana? Mungkin dari yang saya pernah lihat di coding itu kayak LMS-nya tuh ya bikin dari awal gitu. Mungkin pakai tech stack yang full stack gitu kayak Next.js atau Nux untuk Vue, atau mungkin ada juga kalau kalau nggak salah saya lihat tuh Laravel gitu yang untuk PHP. Oke. Tapi kan ini nanti bakal yang ngerjain dashboardnya bukan kita, jadi kita cuma ngerjain LMS-nya doang. Kalau Laravel itu kan biasanya yang dia langsung terintegrasi dengan dashboard ya, atau bukan? Kalau sepengalaman saya pakai Laravel soalnya seperti itu. Tapi bisa Nggak tahu diisi sih. Laravel. Enggak, beda repo, tapi satu dashboard admin gitu. Capable buat kayak gitu nggak dia? Nggak tahu sih, pengalaman saya belum pernah pakai Laravel saya. Oh, belum pernah pakai Laravel. Ya. Oke, sorry. Oke. Next.js. Kalau dari tadi kan frameworknya Next.js itu gimana itu kalau dari Pak Gaden sendiri? Ya mungkin dari awal gitu untuk UI-nya di desain, dan Next.js kan itu udah full stack ya, ada yang routing front end-nya udah ada, dan mungkin server action-nya tinggal di kita tulis logiknya gitu untuk API-nya, untuk connection ke database-nya gitu. Kelebihannya Next.js ini apa Pak Gaden? Kelebihannya mungkin untuk experience developernya mungkin gampang dan cepat untuk developnya gitu. Jadi tech-stacknya tuh udah lengkap, jadi tinggal kita diinstal terus di coding untuk sign in, loginnya, lalu
database-nya tinggal kita migrate gitu. Oke. Nah, tadi sempat mention database. Kalau dari database sendiri, enaknya pakai apa Pak Garin? Yang udah pengalaman dari saya itu pakai Postgres sih, Postgres SQL atau bisa juga mungkin MySQL. Tapi untuk saya sendiri gitu biasanya pakai ya SQL yang di cloud gitu. Jadi serverless, jadi kita tinggal koneksi lewat link, lewat API gitu. Kayak apa itu? Kalau PostgreSQL bukannya pakai itu ya? Yang PostgreSQL yang Pak Garin maksud ini yang Supabase atau yang pakai Ya, MySQL? Supabase yang kayak gitu, yang serverless Supabase, ada juga Neon atau mungkin yang dari AWS gitu ada juga Postgres-nya gitu. Oke. Tapi kalau kelebihannya Postgres sama MySQL apa perbedaannya apa? Kenapa kita pakai Data. ya? Saya belum pernah nyoba juga untuk MySQL, tapi untuk Postgres saya baca-baca tuh kayak general purpose aja gitu. Jadi kepake di berbagai data gitu, database-nya bagus. Tapi dari misalkan kita develop MVP buat ngembangin ke next step gampang ya itunya ngembanginnya dari Untuk ya untuk serverless mungkin di cloud kayak Supabase itu gampang untuk berkembangnya gitu. Kecuali butuh tipe data atau database yang khusus itu mungkin kita pakai database yang lain. Kalau dari Pak Bayu gimana Pak Bayu? Tech yang direkomendasikan sama Pak Bayu? Kalau aku sih tech belum masuk suaranya Pak Bayu, sorry. Di saya belum masuk, di teman-teman gimana? Masuk belum suaranya Pak Bayu? Suaranya Masnya. Halo? Ada Kak. Halo. Oh, udah ada. Oke. Ya. Baik, untuk tech stack mungkin kalau saya lebih prefer ke JavaScript ya Kak, soalnya komunitasnya emang luas terus banyak yang pakai. Untuk frameworknya mungkin pakai React.js ataupun Next juga boleh biar lebih gampang untuk bikin API-nya juga. Tapi kalau Next itu kendalanya mungkin nanti di developingnya Kak, soalnya Next.js itu makan RAM yang cukup banyak ya, sampai dijadiin meme juga kalau Next.js itu konsumsi RAM-nya itu gila-gilaan gitu. Nah, mungkin kalau aku lebih prefer ke React.js sih, sama nanti bikin API-nya pakai Express atau pakai framework yang lain gitu. Tapi kalau yang butuh cepat misalkan kita butuh cepat itu apa? Buat gimana? Kita cepat develop, kita bisa cepat lempar ke user buat tes. Lebih cepat deploy ke website, lebih cepat deploy-nya gitu Kak. Lebih cepat developingnya, sorry bukan deploy-nya. Oh, developing lebih cepat mungkin pakai Next.js bisa Kak. Jadi itu langsung API sama front end-nya gitu, langsung jadi satu file. Jadi enak lah, nggak usah pindah-pindah ini. Cuman ya itu tadi mungkin kendalanya pas developing RAM-nya ini agak-agak nge-lag gitu kalau laptopnya ini. Jadi nggak nyaman lah intinya. Tapi kalau dari laptop Pak Garin sama Pak Bayu aman gitu kalau mau pakai kayak gitu tuh? Kalau laptop saya sih aman Pak. Saya juga aman sih Kak. Pak Garin juga pasti aman. Oke. Tapi oke, tadi dimention pakai Next sama React ya. Next ya, kita bikin Next berarti. Nah, aduh, lupa saya tadi menanya apa jadinya. Oke, Next sama Express. Next JavaScript, Express. Tapi bedanya JavaScript sama TypeScript apa Pak Bayu? Kenapa better pakai JavaScript? Kalau bedanya TypeScript sama JavaScript itu, setahu saya itu TypeScript itu kita bisa menginisialisasi tipe datanya Kak. Jadi kalau di JavaScript kan, misal kalau bikin apapun nggak usah diinisialisasi. Ini kalau bikin variabel nggak usah diinisialisasi tipe datanya. Kalau di TypeScript karena di
karena dia bisa menginisialisasi tipe datanya, jadi dia bisa manggil function khusus untuk tipe data itu, gitu Kak. Misal kalau di TypeScript bikin variabel string ABC, belum dia bisa pakai function punyanya integer, cuma nanti akan muncul error gitu Kak. Tapi kalau TypeScript nggak bisa pakai functionnya integer, khusus string karena tipe datanya udah string. Jadi nanti di list autocomplete-nya itu ngarahin ke function-function buat string aja gitu Kak. Jadi lebih aman juga sih kalau pakai TypeScript. Mau tipe datanya juga sudah terinisialisasi gitu. Nanti kalau ada tipe data baru atau tipe data yang nggak sesuai, yang bikin aplikasi error juga ada ini alertnya sebelum error gitu Kak, pas developingnya. Jadi Gitu sih Kak. Jadi pakai TypeScript apa JavaScript ini? Jadi kan yang di mention JavaScript, tapi kayaknya yang dilebih-lebihkan TypeScript deh. Lebih bagus TypeScript. Sebenarnya sama aja sih Kak. Kayak strukturnya atau sintaknya itu sama persis. Cuman bedanya TypeScript itu bisa dikasih itunya tipe datanya gitu. Bisa misal tipe data objek gitu. Kita harus bikin modelnya dulu. Nah, itu malah bukan bikin dua kali kerja, tapi bikin kita itu lebih konsisten gitu. Jadi kita inisialisasi dulu model dari API kita dapat data. Nah, kita bikin model datanya dulu. Nah, kalau udah ada model datanya, nanti bakal lebih konsisten buat programmernya itu nampilin data gitu Kak. Oke, berarti kalau JavaScript tuh nanti kita ngawang-ngawang modelnya tuh kayak apa gitu. Nggak ada autocomplete-nya, nggak ada modelnya gitu Kak. Gitu sih Kak. Jadi pakai TS aja ya, TypeScript kita ya. Kalau saya prefer TS. Nggak tahu Pak Garin gimana Pak Garin? Sama sih, untuk di backend kebanyakan juga TypeScript, jadi library-nya gitu udah terintegrasi ke TypeScript gitu, jadi lebih aman lah untuk data-data yang masuk ke database-nya gitu. Kalau dari Pak Garin, backend-nya yang masuk ke TypeScript apa nih? Express. Kebanyakan sih udah bisa pada pakai TypeScript ya, Express, Nest.js, Next.js juga gitu. Tapi yang paling Bagan rekomendasikan yang mana nih? Yang bisa sama TypeScript di Next? Backend-nya? Express sih untuk backend. Yang Express. Pengalaman saya sih, ya. Oke. Cool. Kalau nah, kita kan juga bakal kerja bareng pakai GitHub. Itu gimana dari bapak-bapak yang sebagai developer ini? Bakal kita bikin kayak gimana nih sistem pull and push-nya? Dari Pak Garin. Mungkin itu repo-nya mungkin dibikin dulu dari akun official itunya, Digital Hero-nya gitu. Jadi kita tinggal pakai akun pribadi, tinggal ke pull request ke akun khusus Digital Hero gitu. Biar tersambung juga untuk database serverless-nya gitu, biar ada subscription untuk bayar database-nya juga biar terintegrasi gitu sekalian pakai akun utama Digital Hero. Oke, kalau dari Pak Bayu gimana nih? Aturan dari aku mungkin kita bikin aturan-aturan tertentu ya Kak buat push atau pull-nya. Jadi nanti setiap fitur itu harus dibikin branch baru biar nggak kecampur sama fitur utamanya. Nah, kalau udah bikin branch baru nanti setiap programmer itu nambahin sesuatu di situ bakal bikin pull request. Nah, nanti mungkin dari project manager bisa mengkoreksi apakah ini tuh cocok nggak, apakah atau ada error nggak gitu. Baru kalau udah bisa di ACC pull requestnya, nanti baru masuk ke branch. Terus beberapa interval tertentu branch-nya digabungin ke branch yang itu production gitu Kak. Kalau fiturnya udah selesai, jadi setiap ada fitur baru yang mau ditambahin itu dimasukin ke branch baru, bikin branch baru gitu Kak intinya Kak. Nice. Siap. Kita bikin per fitur per branch berarti ya. Oke. Iya Kak, begitu Kak. Biar lebih tertata lah itu intinya GitHub-nya. Biar nggak campur
yang error yang mana, yang ini yang mana gitu. Oke, siap. Thank you insight-nya, Pak Bayu. Dan buat eh, aku kan ini kan kita bakal develop MVP dulu ya, bakal develop MVP. Dan mungkin kita fokus ke fitur utama. Nah, kalau yang kayak gitu, menurut bapak-bapak developer, kita udah perlu bikin akun nggak? Atau misalkan user bisa, kalau kita mau lempar ke user perlu bikin akun nggak? Atau ya biar coba-coba fitur dulu lah, seperti itu. Gimana Pak Garin, Pak Bayu? Ya Gimana, Kak? mungkin Maaf. dari Oh gini, kita kan bakal develop MVP. Dan nanti mungkin bakal dilempar ke user buat testing ya. Nah, kalau dari bapak-bapak, kalau kita mau lempar ke testing ini udah perlu bikin fitur user atau emang fokus ke fitur utama dulu, begitu. Mungkin langsung ke fokus fitur utamanya dulu sih, Kak. Biar lebih ini aja sih, lebih apa ya? Biar lebih fokus gitu ke fitur yang mau dikembangin dulu, baru nanti masuk ke user gitu. Mungkin itu enggak. Oke. Dari Pak Garin gimana Pak Garin? mungkin dari saya sendiri sih sekalian aja mungkin bikin user authentication-nya gitu. Jadi kalian course-course yang ada itu mungkin bisa di link ke user-usernya gitu. Kan setiap user mungkin ada course-course-nya sendiri kan. Nah, itu mungkin biar sekalian testnya juga gitu. Oke. Ini kita, aku udah dapat banyak banget insight dari kalian semua buat develop Hero Hub-nya ini. Mungkin next kalau misalkan teman-teman baru kepikiran sesuatu tentang LMS-nya enaknya gimana, misalkan wah enak nih ditambahin gamifikasi gitu, terus kepikiran gamenya kayak gimana, ntar langsung aja mention aku di grup atau langsung chat aja di grup, aku kepikiran ini gitu Pak. Nanti biar nggak harus dari developer sih, dari Kamar Syanda ataupun Kak Ari juga kalau misalkan kepikiran sesuatu bisa langsung lempar aja di grup, nggak apa-apa. Nah, dari aku sendiri juga ini thank you banget insight-nya. Nanti aku lempar dulu ke tim project manager buat dapat feedback-nya, baru kita nanti next meeting lagi. Gitu sih. Buat meeting kita sore ini, itu sih teman-teman. Kamu dapetin insight dari kalian. Ada lagi nggak yang kita perlu diskusikan sore ini dari Ibu Ari? Udah sih Kak, aman. Oke, dari Pak Garin? Saya mungkin ada pesan mungkin untuk database nih kan itu ada course-course itu dibikin dari project sebelah ya. Control Tower itu adminnya bikin course-nya tuh dari sana. Nah, itu database-nya tuh nge-link ke yang project ini atau terpisah database-nya gitu. Gimana? Jadi per PC, maksudnya per PC itu gimana? Jadi database yang user ini kan kebanyakan dari front end atau bisa dibilang dari sisi user. Nah, ada course-nya juga kan, ada kelas-kelasnya. Nah, itu tuh diambilnya dari database project sebelah yang Control Tower atau kita bikin juga di LMS. Karena kan untuk course atau kelas itu kan dimasukinnya dari project sebelah Control Tower. Di situ admin kan masukin course, kelas. Nah, itu tuh database-nya kita sharing atau mungkin terpisah. Oh, itu pakai di Control Tower. Jadi Oke. Kita fokus ke LMS-nya, ke bagian LMS-nya. Yang itu yang course ataupun dan sebagainya itu di Control Tower sih. Oke. Gimana Pak Garin? Mungkin berarti nanti course atau database yang mau diambil dari Control Tower mungkin bakal di link aja ya. Jadi ke server action-nya gitu ya. Nah kalau kayak gitu berarti gimana itu? Buat ngehubungin codingannya Control Tower sama Hero Hub. Mungkin saya mah kepikirannya gitu. Database yang course itu dibikinnya sama project sebelah yang Control Tower. Nah,
dari sini LMS kita tinggal dapetin link untuk database-nya. Jadi kita tinggal pull course-nya aja gitu. Oke oke. Saya maksud berarti kita satu repo. Soalnya kemarin sempat dimention itu bakal beda-beda repo sih katanya. Tapi kalau dari bapak-bapak developer menyarankan satu repo gitu. Terpisah sih saya mah. Bisa. Iya. Oke oke. Kalau dari Pak Bayu gimana? Ada lagi nggak yang perlu? Kalau dari saya cukup sih Kak. Mungkin bagian reponya itu aja ya. Kalau mau satu repo mungkin dipikirin lagi apa nggak ribet gitu ya. Tapi kalau misal ada aturan-aturan yang udah ditetapin sih harusnya aman sih kalau mau satu repo juga lebih gampang juga buat ini sih. Komunikasi antar project ini. Oke, nanti aku coba lempar ke project manager deh. Bahas gimana enak reponya. Oke, thank you Pak Bayu. Kalau dari Ibu Marsyana gimana? Ada lagi yang perlu dibahas? Dari saya cukup, Kak. Oke, tapi Mungkin nanti kalau ada pertanyaan saya chat di grup kita. Oke, thank you. Oke, thank you Bapak-bapak, Ibu-ibu buat waktunya udah datang ke meeting kita sore hari ini. Dari aku sih gitu aja rangkuman. Tadi kan kita udah Bapak-bapak, Ibu-ibu memberikan insight, terus kita ada kepikiran konten buat bikin e-course, online course gitu, terus nanti ada ujian di akhirnya dan udah dapat sertifikat. Dan juga ada evaluasi dan juga berbentuk poin gitu ya. Dan untuk desainnya itu desainnya course design ikut dari desain website sama website sama Instagram Digital Hero. Gitu ya. Oke, thank you buat waktunya sore hari ini buat Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Thank you ya. Ya, terima kasih Kak. Ya.